Hai, Assalamualaikum. Jadi di video kali ini aku mau nge-review produk skincare yang hits banget. Tonton aja videonya, enjoy! Yaitu Yujan Yasin. Satu paknya ini, kalau aku nggak salah 220 sekian atau 30 sekian gitu, aku lupa. Di dalam satu kotak ini ada 4 barang. Yang pertama yaitu Yujan Yasin Toner, Serum, Gel Cream, Sleeping Mask. Yang pertama, Yujan Yasin Brightening Moisturizer Gel Cream. Dia mengandung Yuja 90% dan niacinamide-nya 5%. Ini made in Korea, guys. Moisturizer gitu yang kalau kita mau melembabkan kulit itu di pagi hari. Nah, biasanya aku tuh pakai yang ini. Yang kedua yaitu dari toner. Nah, tonernya tuh kayak gini. Kecil-kecil cabai rawit sih menurut aku, karena dia mengandung sama 90% Yuja dan niacinamide 5%. Low pH toner katanya. Nanti kita review satu-satu ya, guys. Aku mau lihat ke kalian bentuk packagingnya itu gimana. Dan yang ini serumnya masih ada tapi tinggal sedikit banget tuh, segini. Ini beneran aku pakai setiap malam dan bagus banget untuk ngecilin jerawat kita gitu. Nah, kalau yang ini Yujanya 82,3% dan niacinamide-nya 5%. Oke, next ke produk keempat terakhir, yaitu Brightening Sleeping Mask, yang biasanya kalau aku pakai itu malam hari sebelum tidur. Nah, gini. Dari yang moisturizernya, ukurannya tuh lebih kecil, lebih slim, lebih ramping gitu. Beratnya pun beda, ini 20 gram dan ini 30 mili. Udah bahas dari packaging, dan menurut aku ini bagus banget kalau kita mau traveling gitu, tapi kita mau tetap pakai skincare biar kulitnya nggak kering. Kalau traveling itu kan pastinya di bawah sinar matahari banget. Nah, kalau aku sih saranin pakai ini dulu, habis itu baru pakai sunscreen gitu. Ini packagingnya emang cocok untuk traveling, makanya dibilang travel size-nya gitu. Tapi kalau kalian mau beli yang full size-nya, nanti aku taruh linknya di description box aku. Di situ lengkap sih, tapi lumayan sih harganya kalau untuk kantong anak kuliahan. Kita bahas dari yang pertama, yaitu dari Brightening Moisturizer Gel Creamnya. First impression aku pakai produk ini, aku ngerasa itu kulit aku bener-bener terdehidrasi gitu, kayak kita haus terus dikasih minum bener-bener lega banget gitu. Nah, aku ngerasanya seperti itu. Dia bener-bener ngelembapin banget dan sampai ringan. Nah guys, tinggal dikit lagi, tinggal mungkin berapa kali pakai lagi udah habis nih. Dan menurut aku dia lumayan irit sih, entah mungkin karena aku yang makainya dikit atau memang dia irit. Karena menurut aku makainya itu selalu segini, guys. Nah, teksturnya itu kayak gini, bening, dan dia gel tapi nggak berat sama sekali. Dia ringan banget tuh, lihat kan dia meleleh. Nah, dia saking ringannya, dia agak ke cair gitu tapi dia bentuknya gel. Nah, gini kan tuh. Nah, biasanya ini aku pakai itu kayak dua tetes gitu, nggak perlu banyak-banyak guys, segini aja. Ini udah cukup banget untuk ngelembapin wajah kita gitu. Nah, kan, dan baunya itu guys bener-bener kayak bau jeruk, dan sensasinya itu pas kita pakai di wajah itu rasanya dingin banget, dan dia nggak meninggalkan rasa lengket-lengket atau teki-teki gitu, dia langsung nyerap aja ke kulit. Nah, yang paling aku suka dari produk ini itu dua tetes aja. Tadi aku bilang langsung
bisa seluruh wajah aku, tapi tergantung kalian sih, kalian sukanya yang lebih lembab banyak atau kayak aku tadi cuman 2 pump aja gitu. Nah, terus dia ngeklaimnya itu kan blemish care, skin brightening care gitu. Dan aku bener-bener ngerasa kayak yang mencerahkan, tapi nggak sampai putih banget, tapi cuman cerah aja gitu dan sehat gitu. Yang paling aku ngerasa itu yang pertama dulu sebelum aku berhenti dari krim dokter, itu aku ngerasa banget kalau kulit aku itu kayak apa ya, kayak bergelambir gitu, gimana ya, kayak nggak elastis gitu, nggak kencang gitu, tapi dia lebih ke lentur. Gimana sih mau jelasinnya, pokoknya gitu dah. Pas aku pakai ini, dia tuh kayak memperbaiki kulit kita yang tadinya itu udah hampir kayak nenek-nenek, bisa ditarik-tarik gitu. Terus pas aku pakai ini, aku ngerasa banget dia tuh ngasih efek kayak kencang gitu, dan beberapa garis-garis kecil di bawah mata, di sini gitu, dan komedo-komedo yang tadinya agak kalau kita pegang di sini kasar gitu rasanya. Nah, sekarang udah nggak lagi, garis-garisnya pun udah hilang, lumayan hilang tapi nggak hilang total gitu. Dan menurut aku best banget sih ini produk gitu. Nah, ini kekurangannya menurut aku, kalau misalkan kita di luar ruangan terpapar sinar matahari, terus kita masih pakai kayak sunscreen gitu di wajah, dia nggak begitu bisa nahan. Mungkin karena dia jeruk, kayak dia ngeluarin minyak gitu yang ngebuat wajah kita itu bertambah, kalau terkena sinar matahari itu kayak panas banget gitu di wajah, itu kerasanya gitu kalau di wajah aku ya guys, karena beda kulit, beda hasil gitu. Nah, terus aku cuma mau saranin kalau misalkan kalian kerjanya nggak di luar ruangan gitu dan terkena AC gitu tapi nggak terkena matahari, aku sih saranin pasti kalian cocok banget pakai ini. Karena aku pun udah ngerasain beberapa hari aku di rumah nggak keluar, nggak terkena sinar matahari, nggak terpapar debu segala macam. Nah, ini tuh best banget. Dan besok paginya itu aku ngerasa banget kulit aku itu kayak halus, lembut, dan elastis gitu. Regenerasi kulit yang tadinya agak kendor terus jadi lebih kencang gitu. Next, barang yang kedua yaitu tonernya. Toner kecil-kecil cabai rawit ini, dia menurut aku kalau ngangkat kotoran, walaupun kita udah cuci muka gitu, terus kita tetap pakein toner ini ngangkat kotorannya itu 2 kali lebih dari yang si Garnier Micellar Water tadi gitu. Kita kan tadi pertama double cleansing ya, dari pertama kita pakai ini dulu, habis itu pakai cuci muka, sabun cuci muka. Nah, terus kita pakein toner lagi. Si tonernya ini masih banget ngangkat debu dan kotoran-kotoran yang walaupun udah kita 2 step gitu pakai pembersih wajah, tapi yang ini tetap ngangkat gitu. Itu sih yang the bestnya menurut aku gitu. Ini low pH toner yang menurut aku ini bagus banget, ngebantu ngebersihin yang pertama, yang kedua ngebantu mencerahkan dan menyegarkan kulit kita gitu. Dan ini isinya 30 ml guys, ngebantu skincare setelahnya itu beneran ngeresap ke kulit kita, itu sih intinya. Next, yang kedua yaitu serum. Menurut aku, jadi gini guys, aku pernah waktu siang-siang, aku nggak tahu ya, pertamanya aku nggak share dulu gitu urutan pemakaian Hujan Yasin ini yang benarnya tuh gimana. Jadi ya dengan bodohnya aku, serumnya ini aku pakai siang hari, dan itu waktu itu aku lagi kayak survei lapangan gitu.
aku ikut orang lapangan survei, jadi terkena sinar matahari, debu, polusi, dan itu ngebuat wajah aku bener-bener beruntusan parah guys. Jadi aku nggak saranin ini dipakai di siang hari, apalagi kalau kalian tipe pekerja yang outdoor, no banget. Tapi kalau misalkan kalian pakai di malam hari sebelum tidur, ini best banget sih mencerahkannya menurut aku ya guys, karena di wajah aku tuh begitu gitu. Nah, lanjut ke cerita yang tadi ya guys. Nah, itu jerawat aku itu numbuhnya banyak banget di sini, kayak di daerah-daerah yang T-zone aku gitu. Apalagi di hidung aku itu kasar banget rasanya di sini. Dan ini ada satu jerawat kecil, tapi ini nggak bertekstur, udah rata. Ini 3 hari udah kempes guys, karena aku pakai serangkaian Yuja tadi. Jadi aku nggak takut dan nggak khawatir lagi misalkan kalau ada jerawat 1, 2, 3 gitu yang muncul sebelum kita menstruasi. Karena kan sering cewek itu kalau sebelum menstruasi pasti kayak kulitnya lagi ngambek, muncul beberapa. Next, barang yang keempat yaitu brightening sleeping mask. Klaimnya itu di sini Yuja 705.000 ppm dan niacinamide-nya 5%. Aku nggak ngerti maksudnya Yuja 705.000 ppm itu apa. Tapi dia beneran ini aku pakai sebelum tidur doang. Nggak aku pakai siang hari. Dan beratnya itu 20 gram. Teksturnya itu hampir sama kayak moisturizer-nya tadi, tapi dia lebih kuning gitu, nggak bening tapi agak ke kuning-kuningan. Dan dia lebih kental, nggak secair yang tadi. Ya kan? Serumnya tadi itu kayak gini guys bentuknya. Tuh. Kan? Beneran cair, kayak air menurut aku, makanya dia lebih meresap ke kulit lebih cepat dan nggak meninggalkan lengket-lengket gitu. Kalau tonernya tadi itu beneran kayak toner pada umumnya aja sih. Maaf aku nggak bisa kasih bentuknya gimana karena udah habis banget tuh, beneran udah habis. Nah oke, segitu aja review dari aku. Jadi dari sepanjang bacot aku dari awal sampai akhir itu aku bisa simpulin kalau Yuja Niacin itu dia mencerahkan tapi nggak memutihkan sama sekali, nggak sampai putih banget tapi cerah aja gitu dan menyehatkan kulit kita gitu. Yuja Niacin ini lebih cocok itu dipakai di indoor aja, nggak di outdoor yang terkena papar sinar matahari dan polusi gitu. Kayak kita skincarean untuk ngelembapin aja di dalam ruangan yang pakai AC gitu. Nah, ini cocok banget. Kalau kalian nggak percaya, coba aja deh sendiri. Dan ini aku nggak di endorse, ini beneran aku beli sendiri. Kemarin aku beli di Shopee. Nanti aku taruh di description box aku. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.